Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ersi Supriyanti, Muhammad Wildan, Satya Lafau, dan Stanley Boy Nabuwasa ingin mempresentasikan teori akuntansi pertemuan 11 dan 12. Pertemuan 11 yaitu laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas memiliki definisi sebagai laporan yang menyediakan informasi secara rinci mengenai seluruh arus kas yang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian laporan ini. Sapri 2004 menyampaikan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai beberapa kegunaan antara lain yaitu dapat mengetahui perubahan aktiva bersih pada perusahaan. Laporan arus kas dapat menjadi informasi bagi perusahaan dalam rangka mengetahui kecermatan dari taksiran masa yang akan datang. Kategori dalam laporan arus kas. Dalam laporan arus kas terdapat 3 kategori, yaitu pertama, arus kas yang berasal atau digunakan untuk aktivitas operasi. Aktivitas operasi dalam hal ini merujuk kepada aktivitas utama yang perusahaan lakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Kategori arus kas ini akan menjadi parameter kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan sejumlah kas, di mana kas ini mampu untuk membayar secara lunas pinjaman, melakukan pembayaran dividen, investasi, dan pemeliharaan alat-alat penunjang operasional perusahaan. 2. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan dalam hal ini merujuk kepada aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan komposisi kewajiban jangka panjang serta modal dari perusahaan. Arus kas kategori ini dapat memproyeksikan klaim atas arus kas di mana yang akan datang oleh para penyedia modal perusahaan. 3. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Kategori arus kas ini memiliki pengertian sebagai perolehan serta pelepasan berupa aset jangka panjang dan juga investasi yang perusahaan lakukan. Untuk mengatur aset, perusahaan dapat mendapatkan bantuan dari software manajemen aset. Kategori ini dapat mencerminkan berapa banyak pengeluaran untuk sumber daya dalam rangka menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Isi dan bentuk laporan arus kas. Ada 2 bentuk dalam menyajikan laporan arus kas, yaitu pertama, direct method atau metode langsung. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap dan harus dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. 2. Indirect method atau metode tidak langsung. Dengan metode net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan, deferral income, arus kas masuk dan keluar yang accrued seperti piutang dan utang pendek.
Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas, seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap, dan dari operasi yang dihentikan yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Laba rugi, pembatalan utang atau transaksi pembayaran. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Terdapat beberapa tahap dalam menyusun laporan arus kas, yaitu: pertama, sebelum membuat laporan, pastikan untuk mendapatkan sumber informasi yang tepat, seperti laporan posisi keuangan koperasi, laporan laba rugi tahunan berjalan, serta data-data pendukung lainnya. Apabila sudah mendapatkan sumber informasi, laporan dapat disusun dengan memulai terlebih dahulu menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. 3. Selanjutnya dapat menghitung arus kas bersih yang berasal dari kegiatan operasional. 4. Dan terakhir menghitung arus kas bersih yang berasal dari kegiatan pendanaan dan investasi. Pertemuan 12 yaitu penyajian dan pengungkapan. Salah satu standar yang diatur dalam standar akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan. Di samping cara pengukuran, penyajian di sini dimaksudkan bagaimana laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dari hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan. Walaupun ada prinsip pelaporan yang umum, ternyata dalam kenyataannya, karena tuntutan kebutuhan apakah dari pemilik, manajemen, regulator, dan beberapa industri yang membutuhkan bentuk pelaporannya tidak seperti bentuk pelaporan yang umum. Justru itu lahir standar akuntansi yang khusus, misalnya dalam industri perbankan dan asuransi. Pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Dalam prinsip akuntansi, dikenal prinsip full disclosure. Prinsip ini mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh atau full. Namun, prinsip ini dijabarkan lagi dalam berbagai standar lain yang mengaturnya. Secara umum ada 3 pengertian disclosure atau pengungkapan, yaitu: pertama, full disclosure, 2, adequate disclosure, 3, fair disclosure. B. Metode penyajian khusus. 1. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca. Bank menyajikan aktivitas dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuidasinya. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas berikut. Selanjutnya yaitu
Penting diperhatikan bahwa periode jatuh tempo yang digunakan bank adalah sama untuk pengelompokan aktiva dan kewajiban. Hal itu akan membantu analisis perbedaan jatuh tempo ataupun ketergantungan bank terhadap sumber likuiditas lain. Periode jatuh tempo dapat didefinisikan sebagai satu waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan. Dua periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan. Tiga waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi perubahan tingkat bunga, komitmen, kontingensi, dan unsur-unsur di luar neraca. Dalam kaitannya dengan komitmen dan kontingensi, bank harus mengungkapkan hal-hal berikut. A. Karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank. Jumlah komitmen fasilitas pinjaman yang diterima diungkapkan sebesar sisa fasilitas yang belum digunakan oleh bank. Jumlah komitmen yang belum ditarik oleh nasabah. B. Karakteristik dan jumlah komitmen. Yang pertama, penerbitan letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable yang masih berjalan dengan rangka impor besar jumlah yang letter of credit yang belum direalisasi. Yang kedua, fasilitas penerbitan, efek, atau komitmen sejenis lainnya. C. Karakteristik dan jumlah kontingensi yang berhubungan dengan satu substitusi kredit langsung seperti garansi bank, standby letter of credit, dan resharing dalam rangka pemberian kredit. 2. Transaksi tertentu atau konstruksi dan perdagangan seperti garansi penawaran atau bid bond, garansi pelaksanaan atau performa bonds, garansi uang muka atau advance payment bond, garansi kepabeanan atau shipping, leasing, dan standby letter of credit untuk transaksi tersebut. Yang ketiga, garansi yang diterima dan diterbitkan rangka pemberian atau penerimaan kredit dalam luar negeri, kontrak garansi, dan bank lain. Corporate guarantee yang diterima bank dan letter of credit dapat dibatalkan yang masih berjalan. 4. Garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijamin bank yang bersangkutan. 5. Perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri atau self-liquidating dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang, seperti kredit dokumenter yang timbul ketika barang yang dikirimkan digunakan sebagai jaminan. Dan yang keenam, pendapatan bunga dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan bunga aktiva produk non-performing yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Konsentrasi aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar negeri. Bank harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut bisa berdasarkan daerah geografis, kelompok nasabah atau industri, atau konsentrasi resiko lain. Bank juga harus mengungkapkan risiko mata uang asing yang signifikan. Pelaporan informasi keuangan menurut segmen. Pengungkapan mengenai risiko yang berkaitan dengan valuta asing juga merupakan petunjuk bermanfaat atas risiko kerugian karena perubahan nilai tukar. Perkreditan. Bank harus mengungkapkan hal-hal antara lain: A. Jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah kredit masing-masing. B. Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak mempunyai hubungan istimewa. C. Jumlah kredit yang telah distrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang distrukturisasi selama periode berjalan. D. Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, ketertagihan atau kolektibilitas valuta, dan tingkat bunga kredit yang diberikan secara rata-rata.
Selanjutnya, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, pembiayaan kredit yang telah dihapuskan dan saldo penyisihan pada akhir tahun. F. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. G. Kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit, besarnya kredit bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi. H. Saldo kredit yang sudah diberhentikan pembebanan bunganya. Aktiva yang dijaminkan, bank menguapkan sejumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin. Karakteristik dan nilai tercatat aktiva yang dijadikan jaminan. Instrumen derivatif. Hal-hal yang wajib diungkapkan berkaitan dengan instrumen derivatif, baik berupa tagihan derivatif maupun jumlah derivatif adalah A. Kebijakan akuntansi bidang usaha, jumlah dan persentase serta instrumen derivatif untuk tujuan investasi. B. Karakteristik kualitatif kegiatan perdagangan dan jumlah derivatif yang antara lain meliputi 1. Pengendalian manajemen dan risiko yang berupa deskripsi tentang risiko, metode pengukuran dan pengelolaan. 2. Metode penilaian dan akuntansi yang meliputi kebijakan akuntansi mengenai perlakuan berbagai instrumen derivatif dan pengakuan pendapatannya, metodologi penilaian dan penyelesaian terhadap harga pasar. C. Karakteristik kuantitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivatif yang antara lain meliputi 1. Kegiatan pasar, risiko kredit, dan likuiditas pasar berupa informasi tentang komposisi portofolio yang diperdagangkan, kategori menurut risiko atau tingkat bunga, nilai tukar, komoditas, dan likuiditas, dan instrumen misalnya future, forward, swap, dan option, serta jangka waktu kontrak. 2. Risiko pasar berupa informasi tentang keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari hasil kegiatan perdagangan di pasar. 3. Pendapatan dari kegiatan perdagangan menurut kategori risiko atau tingkat bunga nilai tukar. Pendapatan efek dari transaksi derivatif yang tidak diperdagangkan atau non-trading, dan kerugian yang ditangguhkan secara terrealisasi. Kegiatan wali amanat atau trustee. Dalam kegiatan wali amanat atau trustee atau kegiatan yang memiliki dasar hukum serupa, aktiva yang diamanatkan atau dipercayakan bukan aktiva bank, sehingga tidak disajikan pada neraca. Bank kadang-kadang bertindak sebagai wali amanat atau menjalankan kegiatan amanat lainnya dengan menguasai atau mengelola individu, yayasan, dana pensiun, atau lembaga lainnya. Jika bank dan sebagai wali amanat, maka bank harus mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan tersebut karena risiko kewajiban mungkin timbul apabila bank gagal dalam kegiatan amanatnya. Perlu diperhatikan bahwa jasa pengamanan fisik aktiva tidak termasuk dalam lingkup kegiatan wali amanat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.